Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah senang rasanya di suasana malam yang dimana Magelang dan sekitarnya masih banyak yang bisa merasakan curah hujan ya. Semoga hujannya membawa berkah untuk kita semua. Amin. Dan malam ini kembali menyapa ke tengah ruang dengar Anda, ke tengah ruang keluarga Fast yang malam ini mungkin sedang bersama keluarga atau bahkan sekedar ingin menjadikan suasana ya kehangatan dalam rumah Anda. Dan 90.1 Fast FM bisa Anda dengarkan kembali Baiti Janati, Rumahku, Surgaku. Dan malam ini kami juga menyapa Anda melalui live streaming di radiofastfm.com dan untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Malam ini bersama Gus Yusuf saatnya kita ngaji bareng di Baiti Janati dan beliau alhamdulillah di malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya. Yang tentu nyimak melalui 90.1 Radio Fast FM, juga keluarga Fast dimanapun berada yang malam hari ini bareng-bareng di channel YouTube kita di siaran streaming. Alhamdulillah meski hujan setiap malam kita diberi kesehatan. Amin. Dan kita bisa ketemu lagi di Baiti Janati. Oke, ya keluarga Fast dan juga untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada, tentu banyak sekali masyarakat yang malam ini dan juga bahkan besok 1 bulan ini kita bisa menikmati bersama-sama suasana yang beda dengan hari-hari biasanya. Salawatan di mana-mana terdengar ini Gus. Ya, maklum saja kita saat ini memasuki di bulan Rabiul Awal dan tentu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW biasa diperingati dalam puncaknya itu besok ya Gus. Iya. Ya. Bagaimana dengan masyarakat yang saat ini dilakukan tentu beda dengan tahun sebelumnya. Itu hal yang sudah menjadi kewajaran ya Gus ya. Bagaimana kita Gus sebenarnya untuk menyikapi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan cara yang baik? Ya. Jadi peringatan Maulid Nabi ini kan satu sebagai bentuk syukur ya atas diutusnya rahmat semesta alam. Jadi bahkan dalam hadis qudsi itu disampaikan bahwa sesungguhnya Allah ini menciptakan surga itu hanya karena akan menciptakan Muhammad. Subhanallah. Itu kan? Artinya kalau tidak ada beliau Nabi, kita mungkin nggak bakalan ketemu surga. Masya Allah, ya. Ya. Itu karena saking kemuliaannya beliau, gitu kan. Kita bersyukur juga karena dengan diutusnya beliau kita bisa mengenal kepada Allah, kita juga bisa mengenal apa yang namanya cinta kasih terhadap sesama. Itu ajaran-ajaran beliau. Maka satu, niatilah maulid itu dengan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, maulid ini sebagai bentuk rasa cinta. Untuk memperlihatkan rasa cinta, mahabbah kita terhadap beliau Nabi. Dengan harapan, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Bahwa barang siapa yang cinta kepada beliau, ya besok akan berkumpul dengan beliau di padang mahsyar di hari kiamat. Amin. Jadi beliau menyampaikan besok ini orang akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai di dunia. Kalau kamu cinta kepada aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, bahkan besok kamu akan bareng-bareng aku masuk ke surga. Lah ini harapan. Jadi harapannya dengan menunjukkan rasa cinta itu kita bisa diakui menjadi umat Muhammad SAW dan kita bisa mendapatkan yang namanya syafaat, pertolongan beliau di hari kiamat. Amin. Ya, tentu bentuk rasa cinta ini kan beraneka ragam. Iya, Gus. Cara memperingati rasa syukur, memperingati maulid ini juga setiap daerah mungkin punya tradisi yang berbeda-beda. Ya kan? Mungkin di masjid, di pesantren bisa dengan sholawatan, tabligh akbar. Kita juga tahu yang namanya sekaten, muludan
ala Keraton Jogja. Ini kan dengan bikin gunungan, terus arak-arakan, itu kan. Juga ada yang memperingati Maulid dengan pagelaran seni budaya. Yang paling sederhana memperingati Maulid itu ya dengan berpuasa. Berpuasa ya. Dengan memperbanyak sholawat. Ya. Yang terpenting peringatan Maulid itu adalah bentuk syukur itu taat kepada Allah. Jadi acaranya jelas acara yang bernilaikan ibadah. Yeah. Pagelaran budaya silahkan, tetapi tidak istilahnya menjurus kepada kemaksiatan itu. Jadi seperti wayangan, ini kan juga monggo-monggo saja untuk memperingati Maulid Nabi umpamanya. Yeah. Karena di wayang itu juga banyak pitutur luhur kan? Yeah, guys. Banyak pitutur luhur. Bukan terus peringatan Maulid dengan kegiatan-kegiatan yang justru jauh dari nilai tuntunan beliau Nabi. Jadi seperti itu. Intinya adalah tadi tasyakur dan memperlihatkan rasa cinta kepada beliau. Nah, dalam situasi pandemi ini berbeda lagi. Iya, guys. Kalau dulu Maulid itu diperingati secara terbuka, secara kolosal. Iya. Hari ini kita tentu juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Pengajian paling sekarang hanya terbatas 50 orang, 100 orang maksimal udah. Setelah itu diperbanyak melalui channel YouTube, disimak melalui Zoom dan berbagai platform-platform digital. Iya, guys. Itu akan lebih aman dan lebih sehat. Gitu. Jadi intinya situasi pandemi oke, Maulid pengajian tetap jalan. Jalan ya. Ya, tapi kalau yang tidak menyelenggarakan Maulid juga tidak masalah, itu kan? Enggak masalah, Anda enggak Maulid enggak masalah, tapi jangan istilahnya nyalah-nyalain yang menyelenggarakan Maulid. Kita pun yang Maulid juga enggak maksa kok. Anda enggak Maulid juga enggak problem, ya kan? Oke, begitu. Lantas bagaimana Gus? Nabi Muhammad itu kan luar biasa mulianya Gus. Lantas kita sebagai makhluknya atau sebagai hamba Allah yang maaf penuh dosa, adakah etika atau tata cara kita dalam bersolawat atau menjunjung nama besar Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan syafaatnya Gus? Ya tentu. Jadi begini, kita ini untuk menyebut kekasih itu kadang-kadang kan perlu puja-puji. Puja-puji ya. Wahai kekasihku yang tersayang, yang aku cintai. Begitu. Baru nyebut namanya, gitu kan. Tidak langsung cegemol namanya gitu loh. Itu orang yang kita cintai. Orang yang kita hormati juga begitu. Yang mulia, yang kami hormati, kami taati seluruh perintahnya beliau Bapak Presiden. Nah ini kan baru nyebut namanya. Kepada orang alim, para kiai juga begitu. Al-alim, al-alamah, al-karim, ibn al-karim, yang kita muliakan, yang penuh ilmu. Baru nyebut beliau Kiai Haji siapa. Jadi wajar ketika dalam sholawat kita ini dibumbui. Dibumbui dengan puja-puji, itu sholawat. Terus juga orang sering mengatakan sayyidina. Sayyidina itu maknanya adalah baginda yang mulia, gitu kan? Junjunganku itu. Jadi nggak masalah kita menyebut mosok karo Kanjeng Nabi arep jangkar. Itu kan juga itu dengan anak kecil kita manggil biasa ya. Istilahnya jangkar. Kalau dengan orang yang kita muliakan ya ada adabnya, ada etikanya. Maka kita doakan dulu, Allahumma sholli. Nah ini kan doa, ya Allah limpahkanlah berkat rahmatmu ala sayyidina kepada junjunganku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ada etika dengan puja-puji, dengan doa, itu kan. Nah itulah sholawat seperti itu. Maka kitab yang disusun seperti Burdah satu kitab itu isinya ya
puja-puji. Puja-puji ya. Puja-puji pada beliau. Dan beliau memang layak untuk dipuji. Wong kita itu dengan manusia yang nggak layak aja udah muji-muji. Apalagi dengan beliau Nabi kok nggak mau muji, itu kan aneh. Aneh gitu ya Gus ya. Aneh ya. Oke, begitu. Baik, kalau gitu terima kasih Gus Yusuf untuk prolog kita di malam ini di Baiti Jannat untuk edisi malam ini Keluarga Fas. Untuk malam ini kami mohon maaf tidak nerima dulu untuk beberapa sesi phone ref dan juga WhatsApp. Akan tetapi WhatsApp kami tetap membukanya. Silakan ada pertanyaan, Anda bisa kirimkan di 0815 7870 9640. Sekali lagi untuk sesi phone ref kami untuk tutup terlebih dahulu di malam ini. Oke, seperti biasa kami akan membacakan beberapa surat yang sudah masuk di redaksi Baiti Jannati. Dan malam ini kami ucapkan selamat untuk surat dari hamba Allah yang ada di Jogja yang sudah masuk di redaksi Baiti Jannati dengan tema yang kami angkat, bimbang memilih calon karena tidak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf, saya hamba Allah dari Jogja. Saya bertanya kepada Gus Yusuf, saya punya pasangan Gus yang dulu punya dunia kelam, tapi saat ini sudah berhenti dari semua itu. Dan di sini saya ingin bertanya, tak henti-hentinya saya selalu mengingatkan perihal sholat. Dia sholat Gus sebenarnya, tapi hanya maghrib saja. Tapi dia juga rutin sebenarnya untuk ikut mujahadah dengan jamaah-jamaah yang lainnya. Nah, saya ingin dia itu bisa sholat 5 waktu itu on time dan tidak bolong-bolong ini Gus. Sudah berbagai cara untuk memberikan pengertian kalau orang meninggalkan sholat yang akan terjadi seperti ini dan itu macam-macam. Tapi dia beresponnya seperti orang ngeyel dan ingin mengikuti dan benar maunya sendiri. Bukan untuk memaksakan dia harus sholat, tetapi sholat itu kewajiban ya kan Gus? Nah rencana sebentar lagi saya mau menikah Gus. Saya juga mau diimami sama suami saya itu. Tapi kalau dia hanya sholat maghrib, bagaimana ya bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik? Saya harus bersikap bagaimana nih Gus? Saya teruskan, saya cari imam yang lain, atau seperti apa? Mohon petunjuknya dari Gus Yusuf. Dan terima kasih amalan apa yang harus saya lakukan agar terbuka hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Jogja. Terima kasih pada hamba Allah yang sudah mengirimkan atensinya. Juga tentu terima kasih kepada keluarga Fas yang lain yang masih setia menyimak di 90.1 maupun di channel YouTube kita. Jadi ada satu hadis ya Dimas. Tungkahul mar'u. Nah, jadi tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena ada 4 hal. 1, 5 liha karena hartanya. Saya nikah dengan itu karena apa? Kayak juragan, sugih gitu kan. Wali hasabiha dan karena keturunannya. Anaknya sopo, putrane sopo. Nah, ini. Terus wali jamaliha karena kecantikannya. Terus yang keempat adalah wali diniha karena agamanya. Fadfar bidzatiddin, maka pilihlah perempuan yang memiliki agama. Jadi boleh Anda menikah karena kecantikannya, wajar. Karena memang kecantikan itu yang bisa dilihat oleh mata. Gitu kan? Menikah karena hartanya, wajar. Karena juga pernikahan keluarga ke depan juga butuh kemapanan dalam hal ekonomi kan? Wali hasabiha atau nasabiha karena keturunannya. Kita kadang tahu yang namanya bobot, bebet, bibit kan? Iya. Kacang orang ninggal lanjaran. Maka kita perlu menikah itu juga lihat bapak piye, ibu piye, mbah mbiyen piye. Nah, ini penting. Tapi yang paling penting adalah dzatiddin, lihat agamanya, lihat sholatnya, lihat akhlaknya, kan itu. Jadi agama ini menjadi pondasi. Maka dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Otomatis menjadi tiang kehidupan, menjadi tiang keluarga.
Ketika dalam keluarga ini sholatnya bisa tertib, 5 waktu rutin, Iya. maka ibarat bangunan ini tiangnya kokoh. Tapi ketika sholatnya kayak tadi bolong-bolong, hanya maghrib, Iya. berarti di antara 5 tiang yang ada, ini yang kuat hanya 1. Yang 4 ini goyang-goyang gak karuan. Maka keluarga juga akan jauh dari ketentraman. Jadi menurut saya, ya jenengan sebagai calon istri ini bisa melihat. Satu, kalau bisa memang ada komitmen. Saya mau dinikahi, maharnya apa? Sholat 5 waktu. Ini jelas kan, konkret. Konkret. Siap enggak menjadi imam saya? Tidak hanya imam dunia tetapi imam akhirat. Amin. Kalau siap, ayo itu loh. Oke. Tapi kalau tadi dia ngomong bahwa saya adanya seperti ini, terima yo ayo, enggak ya enggak masalah. Iya. Kadang-kadang banyak yang sering berpikir begini, saya mau menikah itu dengan tujuan untuk membawa dia kepada jalan yang benar. Wah. Akan menjadi hero. Hero ya. Saya mau menikahi karena akan mengentaskan dia dari dunia yang kelam. Waduh. Ini akan dientaskan atau jenengan yang malah justru ikut hanyut? Nah, pertanyaannya kan di situ. Iya. Oke. Kalau memang punya keyakinan bahwa ini kalau nanti saya jadi istrinya dia bisa berubah, Anda yakin apa parameternya? Indikator dia bisa berubah itu apa? Kalau jelas saya dukung, silahkan. Tapi kalau tidak jelas, justru jangan-jangan nanti malah jenengan yang sudah tertib sholatnya ikut larut. Ikut larut tidak tertib. Ya karena kalau sudah jadi istrinya kan sulit. Iya, Gus. Taruh kata diajak keluar kota, suami nggak pengen sholat, jalan terus, masa istri mau lompat dari mobil? Kan nggak mungkin kan? Iya. Iya. Terus di rumah juga begitu. Istri pengen subuhan, suaminya nggak pengen subuhan. Akhirnya resto menyat, tidur lagi. Nah, butuh lelaki yang memang betul-betul siap menjadi imam. Jangan spekulasi untuk masa depan. Soal sholat ini saya sepakat, ini menjadi sangat penting. Maka saya pun parameter dalam berteman, dalam mencari klien umpamanya, itu kan bisa dilihat dari sholatnya. Ketika dengan Allah saja berani meninggalkan, apalagi hanya dengan sampean. Nah itu kan sederhana kan? Sederhana ya. Oke. Dia udah sholat belum? Sudah, padahal belum. Belum. Dengan Allah saja dia sudah berbohong, apalagi ya dengan istrinya. Nah ini kan juga harus bisa dilihat kan? Iya guys. Dengan Allah dia tidak jujur, apalagi dengan keluarganya. Iya. Allah saja ditinggalkan, apalagi hanya istri. Lah ini kan bahaya itu loh. Ya. Jadi memang Anda harus betul-betul hati-hati. Mungkin masih perlu diproses lagi, pernikahannya tidak dibatalkan tetapi ditunda sampai dia betul-betul siap. Karena suami itu adalah imam bagi keluarga, suami itu adalah nahkoda. Jadi ibaratnya sopir. Iya guys. Kalau supir itu istilahnya istiqomah, jejak, lurus, ya enak, perjalanan akan lancar. Tapi nek supirnya karo mendem, kadang digas ora niat, kadang ngerem, ini kan sholat jelang-jeling seperti itu kan nggak jelas. Mampuk. Ya, mampuk penumpangnya nanti. Nah, ini yang berbahaya nanti kalau sudah sudah berjalan ya. Ya, sudah menjalani dan sudah punya anak. Nah, ini yang nanti jadi korban juga anak-anak kalau bapaknya nggak tegas. Maka kadang-kadang saya juga berpikir kalau ada yang mu'alaf karena pernikahan, dia menikahi baru dia pindah agama.
Nah ini juga memang ada dua hal tadi. Begitu. Satu, kita bisa mengajak orang tersebut menjadi lebih istiqomah, lebih baik. Tapi kalau nggak hati-hati, justru kita yang nanti larut ikut gaya mereka, pola mereka, ini yang berbahaya. Ya, Gus. Jadi saran saya gitu loh. Saran saya satu, ditanteng, dimintai keseriusannya soal sholat. Kalau belum, ditunda dulu, buying time. Kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada perubahan, ya sudah, cari yang lainnya, itu kan. Ya, mungkin itu tidak mudah, tetapi soal sholat ini jangan dianggap sepele. Ini soal prinsip. Prinsip ya Gus ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga FAS. Di malam ini Anda sudah mendengarkan Baiti Janati, Rumahku Surgaku, dipanselwaskan dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang, dan disiarkan dari 90.1 FAS FM. Untuk Anda juga bisa menyaksikan secara live di channel Gus Yusuf channel ya. Oke. Dan malam ini banyak sekali beberapa pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah Anda sampaikan di 0815 7870960. Termasuk dari Ibu Ruby yang ada di Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Gus, bolehkah kita memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar kita diberikan ketenangan, kedamaian hati? Kira-kira sholawat apa Gus biar saya menjalani kehidupan ini dengan tenang, tentram? Terima kasih. Sholawat Mas ya? Iya Gus. Jadi sholawat itu kan ada berbagai macam. Ya, ini kalau saya cerita sholawat dulu. Ya. Karena ada teman-teman yang nganggep kenapa harus baca sholawat? Kenapa harus mendoakan Nabi Muhammad? Sementara kita sendiri masih kayak gini, mending buat doain diri sendiri gitu kan? Yeah. Itu anggapan yang keliru. Jadi betul Nabi Muhammad ini sosok yang sudah sempurna. Nabi Muhammad sosok yang sudah dijamin surga. Iya, betul. Kenapa kita mendoakan? Karena kita berharap luberan berkahnya. Sering kita ngambil analog, contoh ini seperti gelas. Gelas yang sudah penuh isi air. Kalau kita terus ngejoki, kita tuang terus air, akhirnya kan luber. Yeah. Nah, luberannya itu yang kita harapkan bisa menjadi berkah bagi kita. Kenapa kita membaca sholat? Terus kita doakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Agar luberan berkahnya turun kepada kita. Satu tetes saja. Itu sudah cukup menjadikan ketentraman hidup itu. Luberan berkah dari sholawat. Jadi sholawat itu kalau saya bilang babonnya sholawat. Yeah. Babon itu induk dari segala sholawat itu adalah yang dikatakan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Riwayatnya sholawat Jibril itu adalah ketika Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa masih di surga. Yeah. Beliau itu melihat di setiap dinding surga, di setiap tiang-tiangnya surga itu ada tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Nabi kita lahir, Nur Muhammad itu sudah ada di surga. Masya Allah. Nah, melihat itu Nabi Adam kan penasaran. Ini siapa? Namanya kok terpampang di setiap dinding surga. Ini siapa? Ini orang ini pasti mulia sekali. Berangkat dari penasaran itu, akhirnya Nabi Adam matur kepada Allah. Ya Allah, Muhammad itu siapa? Kok mulia sekali? Namanya bersanding dengan namamu. Jadi setiap ada nama Allah, sisi kanan, sisi kiri, Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad Rasulullah. Setengahnya Nabi Adam itu kan
jealous gitu loh. Kenapa Allah kok tidak Adam? Allah malah Muhammad itu. Siapa Muhammad? Akhirnya dijawab sama Allah, Adam, kamu jangan cemburu. Kamu jangan iri. Ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah kekasihku. Muhammad itu adalah calon nabi akhiruz zaman. Itu kata Allah. Nah, di saat Allah menjawab seperti itu, Ibu Hawa itu ikut dengar. Maka di saat Hawa itu dilamar oleh Adam, ditanya, kamu mau minta apa maharnya? Hawa menjawab, bacakan sholawat puja-puji untuk kekasih Allah. Itu saja maharnya. Adam kaget, loh sholawat itu bacaannya gimana? Saya belum pernah. Oke. Nah, padahal itu di surga, jadi mau minta nasihat pada siapa? Mau tanya pada siapa? Matur kepada Allah juga nggak berani. Akhirnya Adam tanya kepada malaikat Jibril. Begitu. Minta diulang. Diajarin membaca sholawat. Gimana ini Jibril? Hawa mau dinikah, maharnya minta sholawat untuk Muhammad. Akhirnya sama Jibril dituntun Adam itu. Bacalah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Maka Adam membaca sholawat itu untuk menjadi mahar. Jadi Sallallahu alaihi Muhammad itu adalah sholawat yang pertama kali dibaca di surga. Maka Sallallahu alaihi Muhammad itu juga disebut, banyak orang mengatakan itu sholawat Jibril. Tapi juga ada yang mengatakan itu sholawat nganten. Sholawat nganten ya. juga. Karena ketika mantenan biasanya yang dibaca itu, karena itu sholawat yang riwayatnya adalah menjadi mahar pernikahan. Jadi kalau ada manten laki-laki habis akad ya biasanya akdun nikah. Jadi akad nikah ini tuntunan agama yang duduk menghadap kepada wali, kepada penghulu cukup mempelai pria. Jangan kok terus mempelai pria dan wanita bersanding di depan penghulu. Itu kan hukum sinetron kalau itu. Ala-ala sinetron aja. Sinetron ya? Okay. Secara syariat itu nggak benar, Dimas. Karena apapun, ini kan belum sah. Belum halal untuk bersanding gitu loh. Jangan dinodai akad nikah yang sakral, yang suci dengan kemaksiatan seperti itu. Itu namanya menodai. Maka bagaimana yang benar? Mempelai wanita masih di dalam kamar. Mempelai laki-laki melaksanakan akdun nikah. Setelah selesai akad nikah baru mempelai wanitanya keluar. Dipertemukan dengan laki-laki sudah dalam keadaan halal. Ya, disitulah biasanya dilantunkan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat manten. Itu. Ya, gitu ya. Cuman kadang-kadang masyarakat kita ini nggak paham riwayat sholawat itu loh. Jadi kadang-kadang teman-teman MC, terus teman-teman rebana, ketika manten laki dan perempuan ketemu, tidak dibacakan sholawat Jibril, malah kadang dibacakan sholawat Badar. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Iki sholawat perang ini kok untuk sholawat manten. Gitu ya gitu. Jadi sholawat Badar itu untuk menggugah semangat jihad itu. Perang ya. Oke. Tola'al badru alaina. Iki nemok nganten.
Nanti perang itu ya rumah tangganya. Jadi sholawat itu faedahnya sendiri-sendiri. Oke. Jadi sholawat Jibril itu sholawat manten. Kalau kiai saya, Iya guys. Kiai Anwar Mansur Lirboyo itu mengatakan sholawat Jibril itu sholawat duit. Wah gitu. Kok bisa Gus? Ya, saya dulu ketika mau mukim, mau pulang ke rumah itu pamit kiai, tak ijazahi. Nek jaya nderek ya, iki sholawat duit. Wah itu kan semangat itu kan. Nek kowe istiqomah maca iki tiap wengine ping 1000. Kowe ora bakalan kesepen saka duit. Alhamdulillah. Nah itu yang makanya kalau ada temen gimana soal ekonomi biar lancar, gimana dagangan saya biar laris, saya bilang sholawat itu loh. Sholawat, karena saya sudah merasakan dan membuktikan. Begitu. Yang ringan aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dibaca setiap malam 1000 kali. Bisa dibaca habis maghrib, 300 habis sisa, terus pokoknya sebelum subuh 1000. 1000 ya. Kalau duduk yang sudah biasa baca itu, nggak sampai setengah jam selesai. Wah cepat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca 1000 kali, itu akan menjadikan ya ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan juga menjadikan sabab lancar rizki kita, itu kan, itu berkah sholawat. Amin. Ada lagi yang namanya sholawat tibil kulub. Sholawat tibil kulub ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub. Ini sholawat untuk kesehatan. Kesehatan. Ya. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, baik sekali itu dibaca. Bisa dibaca setiap habis sholat minimal 3 kali lah. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita, jiwa kita. Itu sholawat untuk tombo hati. Tibil kulub itu maknanya tombo hati. Begitu. Sekalian tibil kulubi wadawaya wa afiatil abdani dan kesehatan badan kita. Wa nuril absori dan kesehatan penglihatan kita. Itu sholawat tibil kulub. Terus ada yang juga sholawat nariyah. Ya, nah ini yang sangat legend. Nar itu dari kata nar, maknanya adalah api. Nariyah itu ada ya nisbat kalau dalam bahasa tata kelola bahasa Arab ya. Nariyah sing bangsa geni. Jadi sholawat nariyah itu sholawat api. Itu apa faedahnya? Nariyah itu untuk, kalau bahasa kiai saya itu gawe nggodhog donga. Oh gitu. Kita punya hajat apa? Ya Allah, kula kepengin gadah griya Gusti. Kula pun bosen dados kontraktor. Ngontrak terus nggak selesai-selesai. Saya pengen punya rumah sendiri ya Allah. Nah, ini doa. Doa ini agar cepat dikabulkan perlu dikomporin. Gitu. Ya, dipanasin ya. Dipanasin doanya. Dengan apa? Nariyah. Ayo nariyahan. Wah, itu kalau orang sekampung biasanya 4.444 kali. Begitu. Itu kalau hajatnya orang sekampung pengen bangun masjid pamannya atau pengen punya jalan halus. Kalau keluarga ya mungkin bisa dibaca 313 kali. Kalau sendirian mungkin setiap malam rutin aja baca 41 kali sholawat nariyah. Maka hajat keinginan kita akan cepat terkabulkan. Nariyah itu biasanya itu, pengen bangun omah, pengen buka warung, pengen usaha. Iya, anaknya daftar PNS. Ya, pastilah nariyah itu. Ada sholawat nariyah, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat lagi adrik nih, ini untuk anak-anak yang belajar agar diberi kelimpatan, kecerdasan fikir. Ada juga macam-macam sholawat, ratusan barangkali. Nah itu ada kaifiyah, cara-cara, dan ada apa ya tujuannya sendiri-sendiri. Tapi intinya semua sama, berharap berkah dari Allah melalui
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Gitu seperti itu. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda keluarga Fas di malam ini kami ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaannya di 90.1 Fas FM dan pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Di malam ini banyak yang menanyakan terkait dengan perihal sholawat ini. Tadi kalau disampaikan Gus Yusuf, sholawat itu banyak sekali. Ini kembali lagi ada yang menanyakan, Gus, kira-kira sholawat untuk melancarkan, mendekatkan jodoh, ini apa sih Gus sholawatnya? Berapa kali saya mohon ijazahnya dari Gus Yusuf. Mohon Gus ijazahnya, kalau bisa yang ringan aja Gus ya. Ya dari Mas Ibnu Toha yang dari Temanggung. Ya. Jadi gini, Anda pengen dapat jodoh, ini ya wiridnya agak lama. Kalau yang ringan-ringan itu dapatnya paling ya kipas angin gitu kan. Payung ya. Hadiahnya payung, door prize itu yang ringan-ringan. Ringan ya. Tapi kalau pengen dapat yang anu kan juga harus lebih giat ya. Lebih giat lagi, lebih giat lagi. Saya sama sih kalau untuk jodoh tadilah rutin aja membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap malam. Insya Allah rezeki itu kan tidak hanya berbentuk duit. Iya Mas. Jodoh yang solihah itu juga rezeki dari Allah. Amin. Anak solihah juga rezeki dari Allah. Kesehatan rezeki dari Allah. Yeah. Maka dengan memperbanyak baca sholawat itu rezekinya akan lancar. Amin. Ya, lancar kalau udah dapat satu ya satu mandek, jangan terus nambah lagi istrinya gitu loh. Kelancaran itu ya. Kelancaran namanya itu kan. Oke, ya. Jadi selawat yang tadi itu cukup ya Gus ya? Ya cukup itu selawat tadi. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Ibu Koyim yang ada di Pingit ya. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Saya pernah membaca salah satu di media sosial ini ya, di Facebook ya, disampaikan seperti itu. Bahwasanya ada yang menyampaikan, saya itu sering mengatakan, ayo pengen apa diselawatin aja gitu. Kemudian saya juga waktu itu pengen punya kendaraan, udah selawatin aja 1000 setiap malam laksanakan. Tiba-tiba tetangga saya yang baru ini Gus, yang katanya lebih di kita gak usah disebutin ini ya, tetangga saya yang lebih Islami ya, menyatakan, loh kenapa diselawatin seperti itu? Kok meremehkan Nabi Muhammad dengan menselawatkan kita untuk menggadaikan atau menukarkan dengan apa yang kita inginkan. Terus saya harus menjawab apa ini Gus kira-kira? Karena sudah terbiasa saya untuk selawatan seperti itu Gus. Ya sekali lagi kalau soal perbedaan pandang tentang sholawat itu hal yang biasa lah. Jadi tadi banyak teman-teman yang sampai hari ini juga nggak percaya dengan sholawat. Nggak percaya. Kenapa harus mendoakan Rasulullah? Yeah. Rasulullah itu sudah dijamin surga, ya berdoa untuk diri kita sendiri. Ada yang seperti itu. Kenapa harus disolawatin? Minta ya kepada Allah, jangan kepada Rasulullah. Yeah, itu kan seperti itu. Yeah. Kan orang bilang lihat mobil bagus lewat, pengen ya, pengen solawatin aja. Yeah. Nah, orang bilang wah itu musyrik. Kalau pengen mobil bagus ya minta rezeki pada Allah. Oke. Nah, jadi begini, sholawat itu adalah salah satu bentuk yang namanya wasilah. Wasilah itu perantara. Kita semua sama keyakinan bahwa rizki datangnya dari Allah. Ilmu datangnya dari Allah. Kesehatan, penyakit semua datangnya dari Allah. Tapi untuk kita meminta kepada Allah, kita ini sadar awak dhewe iki sapa itu loh. Maka kita butuh perantara agar bisa doa kita lekas terkabul. Amin. Nah, sebagaimana Dimas mau ketemu bupati. Iya guys. Ini kadang kita nggak berani mau kontak langsung. Kan pasti lewat ajudan. Iya. Lewat protokol, nanya kapan Pak Bupati longgar, saya bisa dikasih waktu kapan. Yang tahu kan orang-orang dekatnya. Betul Gus. Ya. Iya kan, jadi lewat perantara lah, ada protapnya. Jas-ujus langsung nang Gusti Allah. Kita ini siapa gitu loh. Siapa ya, tahu diri ya Gus. Iya, tadi saya membaca sholawat kepada Rasulullah. Agar apa? Agar Allah itu mencintai kita. Karena kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Itu kan. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa langsung ya kun ma'allahi wa ilam takun ma'aman ma'allah.
Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, keberhasilan, ma'allahi, bersandarlah kepada Allah. Wa ilam takun. Ya. Tapi kalau kamu tidak bisa langsung kepada Allah, saya itu orang yang kotor, banyak dosanya, ya bersandarlah kepada orang yang dekat kepada Allah. Rasulullah lewat sholawat itu wasilah. Atau hari ini lewat para alim, ulama, para aulia. Sowan ke Mbah Kiai yang kita anggap orang itu istiqomah ibadahnya. Kita anggap orang itu solih. Datang, Mbah Kiai, saya minta tolong. Apa? Doakan saya agar segera sembuh, saya sakit. Ini bukan minta kesembuhan ke Mbah Kiai, enggak. Tapi mintanya tetap kepada Allah. Gitu kan? Sama dengan ke dokter. Yang ngasih kesembuhan itu bukan dokter, tapi Allah. Wasilahnya, perantaranya lewat dokter. Sama seperti itu. Begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya terima kasih untuk Bapak Legowo yang ada di Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Gus. Saya mau menanyakan terkait dengan bagaimanakah sikap kita sebagai umat Islam seharusnya, reaksi kita ketika junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dihinakan, bahkan dengan dilecehkan, baik itu verbal perkataan atau bahkan sebuah gambar atau karikatur yang sempat beberapa kali ada di belahan dunia kita ini. Nah, salah satunya kemarin juga ada salah satu presiden di salah satu negara yang menyatakan bahwasanya agama kita ini kurang baik, Gus. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, kita sepakat bahwa tidak boleh Rasulullah dilecehkan. Tidak boleh Islam ini dihinakan. Yeah. Dan kita juga harus ada pembelaan. Jadi begini, kembali ke dawuh Rasulullah ya. Man ra'a mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka dia rubahlah dengan tangan. Jadi kalau ada orang yang menghina Rasulullah, tangkap. Ini kan? Yeah. Tapi kalau kita tidak bisa, wa ilam yastate, kita tidak punya kekuatan, nggak berani, dia itu presiden, nggak mungkin saya. Ya fabilisanihi. Maka kita harus membela dengan lisan kita. Tunjukkan ketidaksetujuan kita. Kalau dengan lisan aja nggak berani, ya fabi kolbi, harus ada rasa ingkar. Wa huwa at'aful iman, itu yang paling lemah-lemahnya iman. Jadi sebagaimana hari ini yang terjadi, si Macron atau siapa ya, yang menghina pada Islam. Nah, kita ini ya menunjukkan istilahnya pembelaannya, tidak harus dengan demo, juga tidak harus kita dengan marah-marah. Itu sudah adalah yang mewakili kita, biar nanti pemerintah yang melakukan protes, terus juga ada tokoh-tokoh agama kita yang sudah melakukan protes, itu sudah mewakili kita. Begitu ya guys ya. Kecuali kalau yang menghina Nabi Muhammad itu tetangga kita sendiri, Dulkemin atau Sarijem atau sopo, kita bisa langsung. Bisa langsung ya. Ya, tapi ini kan jangkauannya juga jauh. Jangkauannya jauh, dan kalau demo hari ini juga madorotnya banyak. Sekarang sedang terjadi penularan penyakit, belum lagi nanti kalau ada penyusup demonya malah anarkis. Ya ini yang berbahaya. Maka ya kita tetap menolak, kita punya sikap ya dengan apa yang bisa kita lakukan aja. Ya. Gitu. Baik, terima kasih. Ada juga pertanyaan yang sangat menarik. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf dari hamba Allah yang ada di Magelang. Mau menanyakan Gus terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa Gus? Nabi ini diperingati kelahirannya Gus. Kemudian bagaimanakah cara kita yang terbaik sedekah kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengharap berkahnya? Terima kasih. Jadi Nabi kita ini diperingati hari lahirnya. Ini berbeda dengan para aulia, para kiai.
Kiai itu kan diperingati hari wafatnya. Coba kalau ditanya Nabi Muhammad wafat bulan apa? Tahun berapa? Ini banyak orang yang ngerti. Tapi kalau ditanya kelahirannya apalah semua. Hafal ya. Kenapa Nabi itu diperingati kelahirannya? Ini karena istimewa. Nabi itu sejak lahir itu sudah ditakdirkan menjadi orang baik. Ya. Nabi Muhammad sejak lahir, bahkan sebelum lahir aja, tadi saya sampaikan bahwa nurnya sudah ada di surga. Ya. Maka mantap kita memperingati hari lahirnya karena dia sudah dipastikan sampai hari akhirnya husnul khotimah. Berbeda dengan kita memperingati hari lahirnya tokoh. Iki ana jabang bayi lahir. Anake sapa? Oh putrane kae. Anda bisa memastikan jabang bayi ini besok gede dadi apa iki? Dadi presiden, apa dadi bajingan, apa dadi kiai, apa dadi pedagang. Ini kan nggak ada yang jelas. Keren tahu ya. Maka kalau manusia biasa ditunggu dulu track recordnya. Lihat dulu kalau dia baik, ibadahnya tekun, akhlaknya baik, meninggal layak kita peringati haul. Peringatan hari kematian. Tapi kalau untuk peringatan hari lahir bagi orang yang meninggal itu enggak laku. Kecuali hanya satu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini juga heran. Ada orang yang enggak mau memperingati Maulid Nabi. Katanya bid'ah. Tapi anaknya sendiri ulang tahun diperingati. Itu kan gitu ya guys ya. Memperingati Nabi ini ora gelem, anaknya diulang tahun ini kan aneh. Iya. Begitu ya guys ya. Jadi seperti itu. Intinya bahwa kalau Nabi lahir dipastikan baik sampai sedo husnul khotimah. Kalau orang biasa lahir belum tentu. Dia akan jadi baik atau tidak enggak jelas, maka diperingati hari kematiannya. Bahkan sampai Sultanul Aulia, pimpinannya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu peringatan adalah haul, bukan peringatan maulid. Ya. Begitu ya. Bagaimana sodakohan nanti yang ditujukan untuk ya, kalau sodakohan sama. Sodakohan ini kan yang terpenting niatnya. Saya niat sedekah untuk memuliakan hari lahir beliau Nabi. Sedekahnya untuk siapa? Berikan kepada para yatim piatu. Berikan kepada tetangga kanan kiri kita. Boleh. Berikan kepada santri, berikan kepada fakir miskin. Atau saya sedekah untuk masjid. Ini untuk apa? Memperingati Maulid Nabi, saya akan memberikan kubah untuk masjid. Mamanya kan seperti itu bisa. Iya, guys. Ya, yang penting niatnya itu adalah taqarruban ilallah. Lillahi ta'ala. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga, selamat malam untuk Ibu Siti yang sudah bergabung bersama kami di Rejo Sari. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Perkenankan saya mau mengajukan satu pertanyaan. Gus Yusuf, ketika Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia, beliau menitipkan atau berpesan kepada umatnya dan umatnya. Tetapi kita sebagai umat malah tidak ingat, Gus, kapan dan apa yang harus menjadi teladan Nabi yang harus kita taati dan seperti apa. Bagaimana menurut Gus Yusuf? Cinta Rasulullah kepada umatnya ini luar biasa. Jadi ketika Rasulullah akan meninggal memang yang beliau sebut ummati. Dan Rasulullah itu meninggal dengan sakit yang luar biasa. Karena beliau matur kepada Allah. Ya Allah, saya tidak ingin nanti umatku yang tiap hari menyembah kepadamu merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka izinkanlah saya untuk menanggung semua rasa sakit umat muslim sealam dunia. Jadi Rasulullah itu ketika meninggal, perjalanan ruh, wong malaikat Israel aja ketika mencabut nyawa beliau Nabi itu nangis, tidak istilahnya
tega, Tidak tega. tidak berani melihat. Tidak berani melihat. Karena sakitnya luar biasa. Jadi kalau hari ini Anda rajin bersolawat, hari ini Anda itu taat beribadah, insya Allah meninggal akan diberikan kemudahan. Karena sakitnya semua sudah ditanggung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika Rasulullah itu akan dicabut nyawanya, Rasulullah ibaratnya itu masih ngenyang. Sebentar ya Allah, apalagi Muhammad, kamu itu sudah saya rindukan. Jadi kematian bagi orang-orang solih itu adalah saat naik pelaminan. Maka tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditangisi. Itu adalah puncak kebahagiaan kematian bagi orang-orang solih yang sudah sangat merindukan kepada Allah. Dan sebaliknya juga dirindukan oleh Allah. Nah, Nabi Muhammad ketika itu, sebentar ya Allah, ada apa? Ini semua bidadari sudah menyambut di pintu surga. Para malaikat sudah berjajar membaca sholawat menyambut kedatanganmu Muhammad. Tunggu apa lagi? Jawabannya ummati. Umat saya bagaimana ya Allah? Apakah besok umat saya bisa ikut masuk surga semua? Sama Allah ditanya, apa? Ummati. Apakah besok umatku bisa semua ikut masuk surga? Oleh Allah dijawab, Muhammad jangan khawatir, seluruh umatmu tanpa tersisa besok akan masuk surga. Amin. Nah baru setelah dijawab seperti itu Nabi Muhammad lega. Terus beliau bersiap. Mulailah malaikat Israel mencabutnya beliau. Ummati, ummati, ummati. Selalu terus itu yang beliau bacakan, yang beliau minta. Jadi besok seluruh umat Muhammad pasti masuk surga. Amin. Barang siapa yang akhir kalam itu la ilaha illallah, semua surga. Amin. Cuman persoalannya masuknya kapan? Ini yang mungkin beda-beda. Beda-beda ya guys ya. Beda-beda tergantung amal ibadahnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang antri setahun, ada yang antrinya 10 tahun, 20 tahun. Ya kalau ruang antrinya itu full AC enak. Antrinya di neraka gitu loh. Antrinya kan di neraka. Itu ibaratnya kayak kita ini mau naik ke tempat yang suci. Tinggal tergantung seberapa kekotoran kita. Kalau kita hanya kotor tangannya dikit ya udah cuci tangan udah naik langsung. Kalau kotornya itu sedikit di kaki udah cuci kaki aja naik cepet. Tapi nek regete sawah. Apalagi dangkal itu ngetel. Itu sampai nempel, wah itu suwi itu leng ngumbah ngersi isik. Digebek dulu ya. Wah, tuh ucek-ucek diidak-idak sik nang neraka 50 tahun, 100 tahun nek wis resik remuk karek munggah itu kan. Nah itu. Tapi jaminan bahwa umat Muhammad semua masuk surga. Amin ya. Itu yang menjadikan Rasulullah rela. Jadi ummati, ummati, ummati. Tidak berpikir keselamatannya pribadi. Tapi yang difikirkan adalah umat beliau. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan juga untuk Anda keluarga FAS dimanapun Anda berada. Jika kita berbicara atau bahkan menyampaikan perihal dengan Nabi Muhammad SAW, tentu tidak ada habisnya ini ya, karena beliau sangat luar biasa sekali, makhluk mulia. Dan untuk Anda keluarga FAS malam ini yang sudah berbagi, sekaligus sharing bersama kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab, insya Allah di kesempatan yang akan datang akan kami jawab untuk Anda. Terakhir, kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf. Keluarga FAS yang dirahmati oleh Allah, mari kita sambut Maulid Nabi ini dengan sukacita, dengan kegembiraan rasa syukur kita kepada Allah atas lahirnya rahmat semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah membawa cinta
dan kasih untuk seluruh umat manusia. Dan kita berharap semoga berkah Maulid ini akan bisa mengembalikan Indonesia pulih seperti semula. Indonesia kembali baik-baik saja. Amin. Dan COVID-19 segera sirna. Saudara-saudara kita yang sakit segera diberikan kesembuhan. Ekonomi segera dipulihkan ya Allah. Berkah Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada, akhirnya kami yang berdua bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.